PAPDESI atau Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia adalah sebuah organisasi yang menaungi aparatur pemerintah desa di seluruh Indonesia, termasuk kepala desa dan perangkat desa. PAPDESI bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar aparatur desa, serta mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan desa. PAPDESI berfungsi sebagai platform bagi aparatur desa untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertukar informasi terkait berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. PAPDESI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan desa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga pada tahun 2024, PAPDESI Kabupaten Probolinggo mendapatkan kucuran dana hibah sebesar 100 juta rupiah dalam mendukung peran aktif organisasi tersebut dengan harapan bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Untuk apa dan seperti apa penggunaan anggaran dana hibah tersebut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Media Detik Nusantara, sesuai dengan rencana yang kemarin Pak Ketua PAPDESI, Bapak Dr. Supriyanto SS MSI. Pagi ini kami berterima kasih sekali telah disambut dengan baik dan sangat luar biasa pertemuan kali ini, karena beberapa waktu yang kemarin memang kami mengendakan untuk bertemu, dan hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Yanto ya, Pak Yanto. Ini Pak, terkait masalah hibah dari APBD 2024 tentang anggaran hibah PAPDESI. Mungkin karena ini organisasi, saya pikir kami dari Media Detik Nusantara ingin mengetahui prosesnya, baik dari proses penganggaran, mungkin dalam pelaksanaan maupun evaluasi. Mungkin bisa diceritakan terkait awal PAPDESI mengajukan dana hibah kepada Pemda. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Detik Nusantara selaku mitra dan selaku lembaga yang memang wajib ada sebagai penyeimbang terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang orientasinya di situ ada anggaran. Oleh karena itu, saya bangga ketika ada lembaga resmi seperti bapak-bapak yang hadir ini, media-media yang hadir di kantor kami, karena ini yang sesungguhnya kita perlukan supaya menghilangkan multitafsir yang berkembang sehingga menjadi hoax. Artinya narasi yang berkembang tidak sesuai dengan data. Oleh karena itu, saya sekali lagi kepada rekan-rekan yang hari ini hadir, Detik Nusantara ini, apresiasi dari saya, dan saya akan sampaikan awal dan proses bagaimana pengajuan daripada anggaran itu sehingga disetujui oleh daerah. Kita PAPDESI itu berproses. Artinya PAPDESI itu adalah perkumpulan kepala desa yang definitif sesuai ADART yang ada. Maka di situ kami harus berproses karena secara organisasi kami dipilih secara aklamasi. Ada proses di situ, mulai dari Korwil Barat, Korwil Tengah, dan Korwil Timur. Dari beberapa keputusan itu secara struktural kami dikukuhkan. Kami punya induk organisasi mulai dari Jawa Timur sampai pusat di Jakarta. PAPDESI ada. Sehingga secara legacy kita adalah organisasi yang punya badan.
Nah, bagaimana kemudian terhadap anggaran? Tentu kita butuh dan itu tidak serta-merta mudah untuk didapatkan. Kita sampaikan apa yang menjadi kerangka kegiatan. Kalau ibarat kita mendapatkan anggaran dana desa, bagaimana anggaran dana desa itu kita pakai dengan dasar musdes, ya. Sehingga untuk kemudian pemakaian atau penggunaan anggaran itu sesuai dengan urgensi dari kegiatan yang dimaksud. Kami waktu itu ajukan, birokrasinya lumayan kerja keras ya. Di 2023 gitu. 2023-nya. 23 ya. 2023-nya. Ya, betul. Sempat kita ini ditolak karena mungkin masih dianggap organisasi yang baru. Tetapi kami tidak terlalu berharap banyak ketika kita coba sampaikan kepada pemerintah daerah tentang orientasi organisasi ini beririsan juga dengan apa yang menjadi program pemerintah. Akhirnya kami ajukan beberapa giat-giat yang rasional, karena tidak mungkin kalau kemudian kita tidak punya perencanaan, tiba-tiba kita dapat. Jadi secara prosedur administratif perlu kami sampaikan ke saudara-saudara bahwa kita sudah berikan bagaimana pedoman juknis layaknya secara administratif proposal yang kami ajukan kepada pemerintah dan disetujui, hanya diberi 100. Nah, itu pun kita berproses. Kita sesuaikan dengan RAB-nya. Ya, mulai perencanaannya, ATK-nya, terus pajaknya juga kita perhatikan. Karena pada setiap kegiatan, anggaran PABDES itu, pajak itu juga dikenai pajak setiap kegiatan. Kita sudah serahkan sampai EVIN. EVIN itu bagaimana pola pajak dibayar itu sudah kita bayar pajak itu. Sehingga proses pertanggungjawaban secara administratif, penggunaan anggaran dalam bentuk kegiatan yang ada, dan itu sudah disaksikan dengan Kades terakhir di Paseban Sena kemarin. Terkait sebelum-sebelumnya kita memang berkegiatan, tapi misalkan seperti kita pengurus diundang rapat ke Jawa Timur, maka di situ juga ada giat tentang operasional untuk perjalanan. Nah, sayangnya kadang ada kelemahan. Kita fair, kita sampaikan, tafsir itu akan berkembang terhadap Kades yang tidak mengerti dan tidak pernah aktif. Nah, jadi potensinya besar menafsirkan uang PABDESI sekian, 100 juta, itu dipakai apa? Karena memang logikanya dia nggak pernah aktif di PABDESI, tidak pernah hadir, dan dia mengklaim sebagai anggota PABDESI. Nah, ini bukan pembenaran kami, tapi ini fakta yang ada dan perlu kami sampaikan biar objektif juga. Nah, ada hal lain yang juga perlu kami sampaikan ke media, bahwa ketika komunikasi tidak difahami sebagai sesuatu yang penting oleh teman-teman, maka tafsir akan muncul. Dan itu hak anggota, perlu kita jelaskan. Dan saya bersyukur dengan media yang ada ini, semua bisa terkonfirmasi dengan baik. Nah, samalah, misalkan ada persoalan hukum. Ketika anggota PABDESI 325 merasa dia menjadi satu kesatuan, padahal secara person, secara kinerja, organisasi dia nggak pernah aktif, nggak pernah datang. Dia akan mencari struktur organisasi ketika punya masalah. Ini juga tidak fair, Mas Media. Pas butuh ya? Pas butuhnya saja. Jadi inilah gambaran-gambaran, tapi saya yakinkan kepada penjenengan semua bahwa apa yang kami lakukan, kami juga tidak ingin berisiko hukum. Artinya kami sudah yakinkan kepada pemerintah daerah secara administratif, karena pemerintah daerah juga merasa bertanggung jawab terhadap BPK, terhadap anggaran yang sebagian diberikan dalam bentuk hibah ke PABDESI. Kira-kira begitu. Nah, untuk proses-proses kegiatan itu memang sudah mengikut sertakan kepada semua anggota ya. Cuma karena mungkin komunikasi atau pemberitahuan tidak sampai kepada anggota, terjadilah tafsir-tafsir yang mungkin muncul
Ya, jadi sendiri. saya berpikirnya begini, ternyata komunikasi itu penting. Oke. Ketika saya optimal di komunikasi dengan struktur kepengurusan Korwil Barat, Tengah, Timur, dan di breakdown lagi ke ketua paguyuban per kecamatan, di 20 kecamatan, Ya. ada kades itu yang antusias organisasinya optimal, ada yang enggan. Karena enggan ini kadang juga ketidakmampuan sumber dayanya untuk memahami organisasi. Ya. Kok ujuk-ujuk mau memahami organisasi Papdesi, wong desanya sendiri amburadul. Panjenengan bisa cek, Turun ke lapangan. dan saya terima kasih itu menjadi edukasi personal. Ya. Adanya media ini saya perlu luruskan kepada semua rekan-rekan media. Pak Anto, Ketua Papdesi, tidak merasa membungkam fungsi sosial kontrol. Tidak ada itu. Kalau ada indikasi kuat, dugaan merugikan negara secara material, silakan mas-masnya dicek ke lapangan. Saya suka itu. Bukan saya mengorbankan anggota, tidak. Karena kita secara personal biar punya edukasi. Psikologis kinerjanya juga optimal. Artinya apa? Setiap personal kades ketika mengalami persoalan hukum dia akan evaluasi. Itu menurut saya sebuah modulasi yang kuat untuk memberikan pelajaran sebagai pemimpin daripada penyuluhan hukum. Ini loh Pak, ada penyuluhan hukum, ada ini. Susah. Tetapi kalau kemudian seorang pemimpin kades khususnya, saya berterima kasih dan saya tidak pernah melarang Anda. Apakah ada Pak Anto menghalangi media? Silakan. Ini juga saya mohon kepada panjenengan sebagai media nasional, tolong luruskan kepada yang lain biar panjenengan juga tidak mendapat sesuatu tafsir yang negatif dari masyarakat. Ini perlu. Akibat dari oknum-oknum media. Akibat dari oknum. Ini pengalaman kami. Silakan kami dilaporkan, asal minimal kalau memang niat betul bicara tentang hukum, supremasi hukum, bukti yang kuat harus konkret. Itu akan saya hormat dan angkat topi. Kalau hanya sekedar sakit hati, ngerecoi, bikin gaduh, jangan, tidak ada manfaatnya. Kalau urusan kita diskusi santai, persuasif, itu saya sepakat. Saya pikir itu. Nanti dari proses ini Pak, dari proses pelaksanaan ketika pertanggungjawaban kepada PMD, apakah ada catatan khusus atau bahkan untuk lebih mengaktifkan lagi beberapa kegiatan, misalkan oh ini tidak cukup, ini 100, ini harus ada lagi dan lain sebagainya. Mungkin kemarin setelah pelaksanaan pemberian SPC itu ada catatan-catatan tersendiri. Oke, catatan kemarin dari Dinas PMD itu yang pertama dia dinas ya, dalam hal ini kepala dinas berterima kasih atas pertanggungjawaban kami secara administratif. Nah, yang kedua, mungkin saya anggap ini kekurangan juga. Niat anggota Papdesi sendiri untuk lebih paham tentang organisasi itu kurang. Nah, jangankan sebuah organisasi Papdesi, sekelas dinas PMD ketika mengundang rapat aja susah, apalagi kami sesama kades. Bayangkan, saya sering edukasi dalam organisasi itu, ketika kita bicara organisasi, kita sebagai kades harus mau disuruh oleh organisasi. Tapi logika sekarang, mana ada kades yang mau disuruh? Susah kan? Ya. Nah, kemarin hanya yang menjadi atensi, tolong Papdesi lebih hidup lagi. Dan kita sudah coba di anggaran 2024 yang kita dapat itu dengan apa ya, semacam giat-giat yang saya yakin waktu itu Papdesi sudah mulai eksis, sudah ada progres. Jadi saya yakin itu karena kita sudah dibaca, baik secara politik langsung ataupun tidak langsung. Dari mana sebagian dari pemberian hibah itu? Makanya saya, Mas,
dalam hal ini berterima kasih juga kepada pemerintah daerah. Harapan saya 2026 nanti juga dapat lah. Monggo Masnya juga, saya berharap berkontribusi ide dan gagasan dalam rangka bagaimana edukasi Kades ini supaya paham benar tentang cara kerja di desa itu seperti apa. Saya butuh masukan juga. Sehingga masukannya nggak subjektif di Kades. Terus terang, di konsep kita pengajuan, banyak Kades yang mengajukan hal-hal yang tidak rasional tentang penggunaan itu. Contoh, bagaimana Pak Ketua kalau kita ke Bandung, kalau saya anggap ini menjadi dinamika organisasi. Gitu loh. Pancingan-pancingannya. Makanya saya akhirnya, udahlah, kalau kita mau ke sana, kita gunakan anggaran pribadi. Jadi, pertanyaan penjenengan, atensinya cuma di situ bagaimana Ketua Papdesi dengan anggotanya lebih mengoptimalkan anggaran itu, diharapkan tahun depan barangkali bisa mendapatkan kembali. Cuman itu, kira-kira begitu. Oke, saya pikir lumayan ya, sudah penjelasan dari jenengan ini. Terima kasih. Untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik ya. Karena terus terang, walaupun kecil, dana hibah juga itu dari pemerintah daerah. Ya. Dan ketika ada hal-hal yang kurang clear, bagaimana kita juga bisa memberikan penjelasan yang cukup lah. Saya, ini suara kami, ya. Terima kasih ke media nasional ini penjenengan. Kalau perlu nanti kita bersinergi. Tujuannya apa? Meluruskan hal-hal di bidang pers yang selama ini justru membuat hal negatif tafsiran di masyarakat. Tidak hanya di kepala desa, harapan saya sinergi ini kita buat nanti ke depan, meluruskan hal-hal yang mana yang tidak betul, mana yang betul. Jadi tujuan saya begitu, tidak hanya pada fungsi pengawasan, bagaimana kita bersama-sama saling bersinergi, memberikan masukan, sehingga kalau ada apa-apa Kades salah itu di mana, pers salah di mana, sehingga kita ini jalan bareng. Itu harapan saya. Hanya kemarin ini masih menjadi formula kami, pengurus inti. Di Papdesi. Di Papdesi. Dan kami jujur tidak bisa kami itu merangkul semuanya. Karena nggak mungkin lah, sama yang tadi saya sampaikan. Banyak kendala di lapangan. Sama dengan media lah. Ketika media tumbuh berkembang, saya yakin tidak satu persepsi, pasti banyak persepsi yang dibangun. Dan penjenengan hadir, saya berharap hal-hal yang sifatnya hoax nanti sudah hilang. Tapi hal-hal yang sifatnya kuat, merugikan negara, ayo kita bahas formulanya bagaimana. Supaya betul-betul output dari konsep ini bisa betul-betul objektif. Dan tidak merugikan satu sama lain. Itu harapan saya ke media. Pak Ketua Papdesi, Siap. Bapak Suprianto. Ya, siap. Kami dari Media Detik Nusantara sangat apresiasi luar biasa kepada Papdesi dengan anggaran yang minim atau menurut Pak Supri kurang ya? Ya kalau kami, karena di mana-mana kegiatan itu butuh kos, ya. Kegiatan organisasi apapun, baik itu politik atau kegiatan organisasi yang lain. Tanpa kos rasanya mustahil. Ya mudah-mudahan dengan keterbatasan ini kita bisa memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai organisasi. Kira-kira begitu. Siap. Semoga apa yang telah disampaikan bisa didengar oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Ya, saya terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah hadir di sini. Dan saya awal mendapat surat itu saya merasa hormat karena minimal menghargai. Beda dengan oknum ya. Ya saya harapkan dengan kita hadir bersama ini, oknum yang di luar prosedur administrasi, di luar apa yang menjadi aturan normatif itu sudah tidak ada. Saya pikir itu. Saya terima kasih dan mohon maaf ketika ada anggota kami yang memang menyalahi aturan dan konsekuensinya dia harus bertanggung jawab.
supaya kedepannya juga bisa menjaga nama baik Papdesi secara menyeluruh. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Anto, Terima kasih. Ketua Abdesi Kabupaten Probolinggo. Terima kasih.